berjumpa lagi dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pokok bahasannya adalah sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca ya. Nah, ini adalah sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Apa ya arti demokrasi? Ada yang tahu? Ya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi ini dulunya pertama kali ditetapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena. Demokrasi juga dibagi dalam dua kategori, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Tiga prinsip demokrasi, atau lebih dikenal dengan prinsip trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya, maka diperlukan suatu sistem checks and balances, sistem pengawasan dan keseimbangan, saling mengawasi dan mengontrol. Praktik berdemokrasi di Indonesia. Yang akan kita bahas sekarang adalah perkembangan sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer sekitar tahun 1950 hingga 1959. Ada dua bahasan ya. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, dan yang kedua adalah kabinet masa demokrasi liberal. Yuk kita cek. Oke, ini yang pertama, masa awal kemerdekaan. Sistem awal pemerintahan di awal kemerdekaan Indonesia adalah presidensial, dimulai pada 4 September hingga 14 November 1945, terdiri dari 12 kementerian yang dipimpin 4 menteri negara. 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI yang pertama, memutuskan untuk membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu Presiden selama MPR dan DPR belum dibentuk. Pada saat sistem presidensial ini, pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah pelaksanaan demokrasi masa awal kemerdekaan. Kabinet presidensial. Nah, ini anak-anak presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, dan wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Untuk menghindarkan absolutisme, dikeluarkanlah beberapa maklumat. Yang pertama adalah maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Awalnya KNIP ini diusulkan oleh BPKNIP yang berhasil merubah fungsi KNIP menjadi badan legislatif yang sebenarnya. Pada 30 Oktober 1945, BPKNIP ini mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Persetujuan pemerintah tentang sistem multipartai ini kemudian diwujudkan dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Berikutnya, 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BPKNIP untuk merubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Hal tersebut diumumkan melalui maklumat presiden tanggal 14 November 1945. Nah, pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen. Siapa parlemen? Ya, betul, KNIP. Sebelum kita membahas kabinet pada masa pemerintahan parlementer, kita bahas dulu yang ini ya, yaitu pelaksanaan demokrasi masa perjuangan sekitar 1945 hingga 1950. Pada saat itu dibentuklah Kabinet Republik Indonesia. Nah, presidennya masih tetap Insinyur Soekarno, tapi beliau mempunyai Perdana Menteri. Siapa ya beliau? Ya betul, beliau adalah Syahrir. Nah, pada saat itu, kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priuk pada 30 Desember 1945. Dan akhirnya pemerintahan Indonesia memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta. Nah, politik perundingan yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Akhirnya, Syahrir menyerahkan mandatnya kembali ke presiden. Nah, berikutnya kita akan melihat pelaksanaan demokrasi masa awal kemerdekaan. Lebih lanjut ya. Dalam pelaksanaan demokrasi masa awal kemerdekaan, ada beberapa peristiwa penting loh. Yang pertama, yaitu pada masa Syafruddin Prawira Negara. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Nah, pada saat itu, tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Lalu, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syafruddin Prawira Negara yang dikirim dari Yogyakarta. Berikutnya, peristiwa penting yaitu
adanya kabinet TRIS yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Nah, pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Suntoso. Kabinet ini sering juga disebut kabinet peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi kabinet TRIS pada 20 Desember hingga 6 September 1950. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah parlementer loh. Sistem parlementer ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet TRIS yang dikenal sebagai Jaken Kabinet. Nah, anak-anak, silakan kalian cari tahu apa yang dimaksud dengan Jaken Kabinet. Berikutnya yang kedua, Kabinet Masa Demokrasi Liberal. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal, ciri-cirinya pada saat itu kerap kali terjadi pergantian kabinet. Biasanya disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Nah, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik dan biasanya kabinet sering mengalami deadlock. Berikut ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Pertama adalah Kabinet Nasir. Anak-anak, Kabinet Nasir ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi dan dipimpin oleh Muhammad Nasir. Programnya adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketertiban, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, serta memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Kabinet ini hasilnya adalah berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Akan tetapi mengalami kendala, yaitu terjadinya pemberontakan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Juga upaya memperjuangkan masalah Irian Barat mengalami jalan buntu dan akhirnya Kabinet Nasir ini dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet ini merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, tapi kabinet ini mengalami kegagalan dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo, akhirnya membuat kabinet Sukiman ini kehilangan dukungannya. Selain itu, kabinet Sukiman ini mengalami masalah, diantaranya adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat mengenai bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia. Nah, tindakan tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa sih politik bebas aktif itu? Silahkan kalian tulis di buku tulis ya. Berikutnya yang ketiga adalah Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini mengalami banyak masalah loh. Di antaranya adalah, Kabinet Wilopo ini dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000. Serta pada kabinet ini adanya peristiwa Tanjung Morawa loh. Apa sih peristiwa Tanjung Morawa itu? Silakan kalian tulis di buku tulis. Apa inti dari peristiwa Tanjung Morawa yang mengakibatkan muncul mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo sehingga Kabinet Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini didukung oleh PNI, NU, serta partai-partai kecil lainnya. Program dari kabinet ini yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera menyelenggarakan pemilu, lalu pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, serta penyelesaian pertikaian politik. Hasil dari kabinet ini adalah persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Juga, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang diselenggarakan di mana ya? Ya betul, diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Adanya kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatisme membuat Kabinet Ali Sastro Amijoyo harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Karena
banyak sekali masalah keamanan yang belum diselesaikan seperti adanya pemberontakan DITII, juga adanya peristiwa 27 Juni 1955. Berikutnya yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Nah, ini anak-anak merupakan gambar pelantikan Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri. Kabinet Burhanuddin Harahap ini mempunyai program mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilu, masalah desentralisasi invasi, pemberantasan korupsi, serta perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Dan hebatnya, Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955, yaitu memilih anggota DPR, serta pemilu pada 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Juga berhasil menyelesaikan masalah Irian Barat dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Berhasil memberantas korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Ini berhasil membina hubungan baik antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Itu berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Apa ya kira-kira kendalanya? Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintah dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Nah, berikutnya anak-anak, kira-kira yang ke-6 dan ke-7 kabinet apa ya? Ya betul, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda. Sekarang silahkan kalian tulis yang pertama hasil kerja dari kabinet ke-6 dan ke-7 ini. Lalu masalah dan hambatan yang dihadapi serta penyebab kegagalan kabinet ini. Silahkan tulis di buku tulis ya. Nah anak-anak, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, pada masa demokrasi liberal ini, kabinet sering mengalami deadlock loh. Apa ya deadlock? Ya betul, deadlock adalah situasi antar dua pihak atau lebih saling tunggu-menunggu dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga masalah tersebut tidak terselesaikan dan ditentang oleh parlemen. Kesimpulan berikutnya, nah pada kabinet masa demokrasi liberal ini, mereka memiliki program dan tujuan yang sama loh, yaitu masalah keamanan dan kemakmuran serta masalah Irian Barat. Nah, tapi mereka punya yang berbeda-beda loh. Misalnya nih, kabinet yang dipimpin oleh Masyumi itu biasanya menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI. Sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI biasanya memiliki atau menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.